Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kongmania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, semoga di pagi ini teman-teman diberi kesehatan, lancar dalam usahanya, berkah untuk keluarga. Amin. Di sini saya mau membahas kenapa. Kenapa? Ini kata-kata yang sering dipertanyakan oleh teman-teman, kenapa perkutut saya tidak produk, ya? Kenapa penjualan saya sulit, ya? Kenapa saya sulit membedakan antara perkutut jantan dan betina? Bahkan kenapa nasib saya sial terus? Ya, jadi di sini tempatnya sharing teman ya, tempatnya sharing, belajar bersama demi kemajuan peternakan dan mengolah mindset kita menjadi untuk lebih baik. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan, jangan berbicara negatif ya. Saya itu kalau lihat orang ngomong negatif, saya itu kasihan. Bukannya emosi, bukan ya. Sehingga emosi, kenapa saya harus emosi ya? Orang bicara kotor, orang emosi kepada kita, bahkan orang yang menghina kita itu saya anggap orang sakit. Ya, orang sakit kenapa diladeni ya? Biarkan saja dia dengan kesakitannya. Kalau nanti dia mau sembuh, ya biar dia cari obatnya. Kan itu. Ya. Orang itu rata-rata sakit itu karena ngurusi sesuatu yang tidak perlu diurusi. Memikirkan sesuatu yang tidak perlu dipikirkan ya. Kalau semua itu di luar nalar kita, ya jangan diurusi. Ya. Di luar kemampuan kita, ya jangan diurusi. Itu bukan urusan kita. Urusan kita apa? Urusan kita berusaha untuk berbuat baik. Lainnya bukan urusan kita. Setuju? Setuju. Kalau setuju, nyalakan lonceng ya. Subscribe, nyalakan lonceng, like ya. Share video saya supaya channel saya ini bisa berkembang lebih pesat lagi ya. Subscribe-nya berapa Mas sekarang? Subscribe saya sekarang 2000-an. Ya, oke langsung teman. Kenapa perkutut saya sulit produk, Mas? Nah, ini sering bertanyakan teman-teman. Mas, saya itu sudah menjodohkan perkutut saya sesuai anjuran Mas Dan ya. Sudah saya ginikan ya. Sudah saya pepet induan. Sudah saya kasih obat seperti yang Mas Dan bilang. Ataupun teori-teori lah di Belanda saya kan banyak, ada 400 videoan lebih yang rata-rata semua membahas tentang peternakan. Mungkin semua teori itu sudah Anda lakukan ya. Mungkin teori dipepet dengan induan sudah, teori penjodohan dari kecil sudah, semua sudah Anda lakukan, tetapi belum produk-produk. Ini kenapa Mas? Maaf teman, kita itu belajar dengan benda hidup ya, barang hidup, perkutut ya. Kita itu belajar dengan perkutut. Ini barang hidup. Namanya barang hidup, meskipun warnanya sama ya, meskipun warnanya sama, meskipun jenisnya sama, saya yakin ya, saya yakin suasana kandang ya, cuaca kandang dan kenyamanan kandang saya, kandang Anda jelas berbeda. Ya, di sini Anda bisa simpulkan ya, sampai di sini. Kalau belum saya tambahin lagi. Kita bukan belajar matematika, kita belajar memahami makhluk hidup. Meskipun teori yang saya berikan itu di sini saya praktekkan, Anda praktekkan di sana belum tentu akan berhasil. Karena apa? Cuaca kandang beda, suasana kandang beda. Ya. Kenyamanan kandang pun akan beda di sana. 3 tempat ini yang mungkin akan jadi alasan kenapa trik yang saya berikan tidak semulus yang Anda bayangkan. Ya. Anda enak sekarang punya trik, punya dasaran seperti yang saya share. Kalau saya dulu bagaimana? Harus benar-benar mengamati, harus benar-benar jeli. Ya, sakit ini kenapa? Kok sakit perkutut saya ya?
Alasannya apa? Tanya siapa tuh, San? Kalau saya dulu. Nah, burung mau sakit ini kenapa? Ciri-cirinya bagaimana? Saya amati. Jadi bisa ditengok video saya yang lalu. Burung mau sakit itu ada ciri-cirinya. Nggak mungkin enggak. Tetap ada ciri-cirinya, ya. Ini secara teori saya, pengalaman saya ya. Perkutut yang mau sakit itu paruhnya tetap kotor. Nah, paruh perkutut yang mau sakit itu kotor. Setelah kotor baru dia akan mengalami ciri-ciri perkutut sakit. Bulu berdiri, malas untuk gerak dan lain-lain, ya. Teman-teman bisa pelajari. Nah, kembali lagi kenapa perkutut saya tidak produk, Mas? Sedangkan trik yang sudah Mas berikan saya praktekkan apa adanya. Ini kesalahan fatal Anda di sini. Ya, trik yang saya berikan sekali lagi saya tekankan, amati, tiru, yang terakhir dimodifikasi. Dimodifikasi sesuai kandang Anda, sesuai karakter induk Anda. Ya, kita bukan belajar matematika yang 1 tambah 1 sama dengan 2. Anda salah kalau memakan trik yang saya berikan mentah-mentah, salah. Ya, sekarang gini saja enaknya, biar Anda lebih paham, lebih tidak bertele-tele memahami kata-kata saya. Saya punya murid 5, ya. Saya punya murid 5. Ini saya beri ijazah 1 doa. Misalnya doa penarik rezeki kan, ya. Doa untuk memanjatkan rezeki kepada Allah supaya rezekinya bertambah, supaya diberi keberkahan dalam rezekinya, supaya rezekinya lancar. 5 orang ini saya beri doa sama, di hari yang sama, di jam yang sama. Ya, saya ulang lagi, 5 orang ini saya kasih doa yang sama, di hari yang sama, di jam yang sama. Apakah kemampuan 5 orang ini akan sama? Tidak. Ya, tidak mungkin sama. Bahkan 10 orang yang saya kasih doa pun, ini sebagai gambaran ya, ini nggak mungkin akan 10 orang ini kemampuannya sama. Ya, begitupun 1000 orang yang nonton video saya, cara pemahamannya pun akan beda. Ya, kemampuan untuk mempraktekkan di kandang ternak pun akan beda. Nah, Anda ketika mempraktekkan apa yang saya kasih, ya, sesuai video yang saya kasih, kok nggak produk, masalahnya apa? Anda yang tahu, bukan saya. Karena itu kandang Anda. Yang tahu situasi kandang ya Anda. Kalau kandang Anda mepet kandang saya bisa ngoreksi, saya bisa mendeteksi, mungkin akurat. Tapi kalau kandang Anda jauh dari saya ya mohon maaf sekali. Mohon maaf sekali. Saya bisanya cuma ya mungkin. Karena ya nggak tahu keadaan kandang Anda bagaimana. Bagaimana saya bisa mengkoreksi sesuatu yang saya sendiri tidak tahu. Nanti saya ajarnya pura-pura tahu, ya. Ah, Mas itu gini-gini, Mas. Harusnya gini, Mas. Wong saya nggak tahu kandang Anda kok mengarahkan, lucu kan. Secara logika saja ya. Secara logika akal saya sendiri, bukan logika orang lain. Itu bagi saya lucu. Nah, bagi saya lucu. Nah, ini masalah perdagangan pun seperti itu. Masalah perdagangan pun seperti itu. Mas, bagaimana kok saya jualan sulit? Ya. Trik penjualan Anda pelajari di YouTube. Sama, Mas. Saya juga belajar penjualan itu di YouTube. Bagaimana cara jual yang baik, bagaimana bisa berinteraksi dengan orang dengan baik, bagaimana kita melayani customer dengan baik, itu dipelajari. Ya, itu dipelajari. Loh, Mas, itu sudah saya pelajari semua, tapi di lapangan saya juga kesulitan. Nah, ya ini yang jadi momongan seperti ini. Orang sudah belajar, sudah paham, tapi kesulitan. Nah, Anda bayangkan, kalau Anda sebagai mentor, Anda sebagai posisi saya, terus tanya, jawabnya bagaimana? Ya, tetapi nggak masalah. Oh, namanya orang belum tahu kan itu. Saya juga tidak akan marah. Ngapa marah? Marah itu berat. Marah itu berat. Nggak usah marah. Hidup itu terlalu singkat untuk dibuat marah. Ya,
Bayangkan saya itu umur 35 tahun. Di buku saya sudah saya catat, dari umur 20 tahun saya segini, 25 tahun segini. Jadi saya tingkatkan 5 tahun. 20 harus begini, 25 harus begini, 30 harus begini, 35 saya harus melakukan apa, 40 saya akan melakukan apa, 45 saya harus melakukan apa, umur 50 saya harus melakukan apa, umur 55 saya harus melakukan apa, sampai umur 60 saya harus bagaimana. Ini saya tulis. Kalau Allah memberi umur panjang pada saya sampai umur 60 tahun. Kalau lebih ya alhamdulillah. Semoga saja kalau umur panjang ya masih bisa bermanfaat. Kalau tidak bisa memberi manfaat, lebih baik saya dikasih umur yang secepatnya saja. Itu doa saya dari masa saya remaja. Ketika saya di pesantren itu pernah berdoa, kalau saja umur saya ya Allah mati lebih Engkau ridhoi, secepatnya saja. Tapi kalau hidup saya ini masih bermanfaat, panjangkan umur saya. Itu doa yang dulu ketika saya memang keadaan frustasi, keadaan mepet, ya, memang keadaan saya memang masih berantakan waktu itu, ya hanya doa itu yang saya andalkan. Kalau mati ya segerakan, kalau memang itu yang Engkau ridhoi, yang Engkau sayangi untuk saya, segerakan ya Allah. Tapi kalau masih ada manfaatnya hidup saya ini, panjangkan ya Allah. Itu doa saya dari saya masih remaja, mungkin sekitar umur 17-18 tahun. Itu doa sudah saya panjatkan. Ya, sekali lagi, ketika Anda memahami ilmu yang saya berikan tentang peternakan ataupun tentang penjualan ataupun tentang kehidupan, kenapa sudah saya praktekkan kok nggak berhasil, Mas? Nggak seperti yang Mas Han bilang, Mas. Itu yang tahu Anda sendiri. Ya. Karena apa? Trik itu saya lakukan dan saya berhasil. Nah, di sini lihat. Ya. Trik peternakan yang saya kasih itu saya praktekkan dan di sini berhasil. Trik penjualan juga saya kasih. Misalnya saya nyuruh orang, Mas, kenapa saya jualan kok laku-laku? Terus saja jualan. Nggak usah mikir lakunya. Nah, orang yang salah itu kan orang jualan yang salah ya. Mindsetnya kan seperti ini. Jualan kenapa nggak laku? Loh, Anda itu sudah keluar kodrat secara tidak langsung, ya. Anda itu sudah keluar dari koridor-koridor kemanusiaan ya. Ketika Anda bilang, Mas, saya jualan kok nggak laku-laku, Mas. Anda itu sudah keluar dari norma-norma manusia. Sadar, ya, sadar. Mas, saya itu sudah kerja keras loh, Mas. Saya itu sudah banting tulang loh, Mas. Pergi pagi pulang sore, masih saja miskin. Kenapa, Mas? Loh, Anda secara tidak langsung itu sudah keluar dari norma-norma kemanusiaan. Hati-hati dengan pembicaraan kita ya. Hati-hati, benar-benar hati-hati. Kalau Anda membahas ketauhidan, ya, salah. Hal seperti itu salah. Makanya saya pesan kepada teman-teman, jangan sekali-kali membahas ketauhidan seseorang kalau Anda sendiri tidak sebanding dengan dia. Kalau Anda sendiri tidak paham dengan dia. Bahaya, membahas ketauhidan itu bahaya sekali. Ya, karena apa? Iman dan syirik itu sangat tipis bedanya. Ya. Orang iman dan syirik itu sangat tipis bedanya. Setipis kulit ari. Ya, misalnya begini. Mas, sudah sembuh dari sakit toh, Mas? Sudah, Mas. Saya minum obat ini sembuh, Mas. Nah, ini secara ilmu tasawuf, secara ilmu hakikat, Anda sudah syirik. Kenapa? Anda yakin bahwa yang menyembuhkan Anda adalah obat itu. Allah di mana saat Anda minum obat itu? Harusnya Anda bilang, Alhamdulillah, Mas, atas izin Allah, lantaran minum obat ini saya sembuh. Hati-hati teman-teman, ya, hati-hati benar-benar. Tapi apa? Berarti orang itu syirik semua, Mas, yang minum obat. Ya enggak syirik. Mereka enggak tahu.
mereka itu nggak tahu, makanya dia bilang seperti itu. Hati kecilnya pun saya yakin, dia yakin bahwa Allah itu ada dan dia yakin Allah yang menyembuhkannya. Cuma di kalangan umum hal itu umumnya sering dibicarakan. Mas, sudah sembuh toh mas? Sudah mas, saya ke rumah sakit itu pulang sembuh. Kata-kata seperti ini kan biasa, umum di masyarakat kita. Ya, jadi ketika orang ngomong seperti ini, jangan kamu bilang sirik. Keimanan orang itu beda-beda, ya, beda-beda. Makanya kalau kamu jadi orang yang lebih pandai, ya jangan mengolok-olok yang lebih bodoh. Kalau dia salah ya diingatkan, ya, diingatkan pun dengan cara yang baik. Mengingatkan orang di keramaian itu sama saja menghina, ya. Mengingatkan seseorang di keramaian itu sama saja menghina dia. Kalau mengingatkan seseorang, cari tempat yang sesuai, cari tempat yang tepat. Supaya apa? Supaya dia tidak tersinggung. Karena apa teman? Kebaikan yang disampaikan dengan cara yang tidak baik akan menimbulkan gejolak yang sangat luar biasa. Bukan Anda saja yang disalahkan, tetapi mungkin agama Anda pun akan ikut-ikutan disalahkan. Ya, pesan saya, ketika Anda menasihati seseorang, nasihatilah dengan baik, dengan sopan, dan dengan tempat yang tepat. Karena kebaikan yang disampaikan dengan cara yang salah akan mengakibatkan hal yang fatal. Oh, bahas token malah nih. Balik lagi. Ya, pesan saya, ketika Anda mengalami sesuatu masalah, kenapa tidak produk mas, kenapa penjualan sulit mas, ya, Anda yang tahu alasannya. Ya, ketika penjualan, Anda mikirnya tugas saya berjualan, tugas saya bekerja, hasil ada yang ngurusi. Seperti saja beternak, saya beternak sesuai anjuran Mas Han. Ini nggak produk, kenapa? Apa yang salah dengan kandang saya? Wong dipraktek trik ini dipakai Mas Han bisa berhasil, kenapa saya pakai tidak berhasil? Ya, bisa ya, dipahami ya. Sampai di sini, semoga video saya ini bermanfaat, barokah, manfaat fitini wa dunia wal akhirah. Sebenarnya saya kadang takut teman membuat video ini. Nanti kalau saya mati suatu saat, terus video saya masih diputar, ada kesalahannya, saya takut sebenarnya. Tapi ya sekali lagi saya sampaikan, video saya buat sebagai sarana edukasi, berbagi pengalaman, tidak ada unsur mengolok-olok siapapun ya. Di sini saya berniat membuat video untuk memperbaiki pola pikir kita, memperbaiki kinerja peternakan kita ya. Sekali lagi tidak ada unsur untuk menyinggung atau menyakiti siapapun. Kalau ada salah dalam segala hal, dari awal video saya sampai nanti tutupnya video saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.